Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, itu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Barang siapa dia mengingkari dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, mengimani Allah taala adalah mengimani tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah dan asma wa sifatillah. Mengimani tentang rububiyah Allah itu tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Mengimani tentang Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, uluhiyatullah. Dan mengimani tentang kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara kekufuran adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena sesungguhnya Allah telah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kewajiban seorang muslim adalah at-taslim, yaitu at-tasdiq, yaitu membenarkan. Minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Seorang salaf mengatakan, risalah dari Allah, tugas Nabi adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk. Tunduk terhadap penghabaran tentang nama dan sifat Allah adalah dengan cara tasdik, di mana kita membenarkan apa yang telah dihabarkan Allah kepada kita. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Di antara bentuk pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah atau penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah adalah kelompok Mu'attilah yang menolak terhadap nama dan sifat Allah. Ada yang menolak total nama dan sifat seperti Jahmiyah. Ada yang menolak nama, ada yang menerima nama dan menolak semua sifat seperti Mu'tazilah. Dan ada pula yang menetapkan nama, kemudian menerima sifat, tapi mengingkari sebagiannya dengan cara ditakwil. Ini semuanya masuk dalam kelompok Mu'attilah yang mengingkari nama dan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, Musyabbihah. Musyabbihah ini orang-orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka mereka kedua kelompok ini, Mu'attilah dan Musyabbihah, adalah kelompok yang menyimpang. Dan termasuk di antara orang-orang yang mereka mengingkari sebahagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahum
yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Katakanlah Ar-Rahman adalah Rabbi. Ar-Rahman adalah Rabbku. La ilaha illa huwa. Yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Wa hum yakfuruna birrahman. Ini adalah sikap orang-orang musyrikin yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan dalam perjanjian Hudaybiyah Bismillahirrahmanirrahim, mereka menolak dan mereka mengingkari tentang Ar-Rahman, sehingga mereka tidak mau ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau mau mereka inginkan adalah Bismika Allahumma. Mengingkari Ar-Rahman adalah mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka kelompok-kelompok yang mereka mengingkari nama dan sifat Allah, baik pengingkarannya itu parah sebagaimana Jahmiyah, atau menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sebagian dengan cara takwil seperti Asy'ariyah, maka ini semuanya adalah menyerupai orang-orang musyrikin yang mengingkari tentang nama Allah. Adapun ahlu sunnah adalah menetapkan semua nama dan menetapkan semua sifat tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif, penyimpangan-penyimpangan, tanpa memvisualisasikan, membagaimanakannya, dan tanpa melakukan penolakan, karena Allah yang telah menetapkan nama dan sifatnya, dan Allah yang lebih tahu dibandingkan dengan kita, yang kewajiban kita tasdik. Dibawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika menasihati kita semuanya, bagaimana kita berbicara kepada orang awam. Hadithun nas bima yarifun atuhibbuna ayyukadzdzaba wa rasuluh. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Gampang ditangkap. Jangan sampai mereka kemudian justru mendustakan Allah dan Rasulnya. Apakah kalian suka seandainya Allah dan Rasulnya didustakan? Bicaralah sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sesuai dengan kadar akal mereka. Dan para ulama menjelaskan bahwa berbicara tentang nama dan sifat bukan termasuk hal yang terlarang, karena justru ini merupakan inti daripada keimanan kita kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagumi Allah, mengagungkan Allah, memunculkan kerinduan dan kecintaan dengan mempelajari setiap nama dan sifat Allah Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengingkari seorang yang ketika mereka dibawakan hadis Nabi tentang sifat, lalu seakan ada penolakan. Maka kata Ibnu Abbas, ma faraqa haula, apa yang menyebabkan mereka nampak seperti ada keresahan, kegalauan, tajiduna riqatan indal muhkamat. Mereka seakan bisa menerima, mereka mendengar dan menerima ketika dibawakan tentang ayat-ayat yang muhkamat. Wa yahlikuna indal mutasyabihat, dan mereka menjadi hancur dan binasa. Mereka enggan mendengar dan mereka ada penolakan ketika berhadapan dengan mutasyabihat. Apa yang dibawakan Ibnu Abbas ini dalam rangka mengingkari orang-orang yang mereka keberatan menerima ayat-ayat yang seakan bertentangan dengan akalnya,
bertentangan dengan perasaannya, sehingga ada penolakan yang semestinya mereka taslim, membenarkan, tunduk dan patuh terhadap penghabaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semuanya, memberikan kelurusan iman, kebenaran i'tiqad, dan menjauhkan dari segala penolakan terhadap apa yang datang dari Allah, hingga kita dimasukkan ke jannahnya Allah Ta'ala dalam keadaan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, jauh dari penyimpangan. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.